Hai teman-teman, welcome to Ryuko Gaming. Dan hari ini aku akan ngobrol-ngobrol sedikit teman-teman ya sama kalian. Jadi ada dua hal yang akan aku bahas. Jadi yang pertama aku akan membahas tentang eFootball lagi, eFootball 22. Jadi ada Q&A dengan pihak eFootball. Jadi kayak ada info-info tambahan lah nanti ya untuk nanti ada apa aja, nanti kan kita lihat seperti apa. Sama nanti kedua, ya ini dia masalah, bukan masalah ya, sesuatu yang sedang happening di sepak bola, yaitu Lionel Messi yang gagal memperpanjang kontraknya bersama Barcelona. Jadi nanti akan coba berikan pendapatku tentang, akan coba bahaslah tentang Messi seperti itu ya. Oke, jadi yang pertama kita bahas dulu mengenai masalah eFootball. Ya, ini mungkin kalian bisa lihat di sini ya. Nah, ini ya di sini ya. Oke, jadi ini ada Q&A dari eFootball. Jadi yang pertama nih, aku kan bahas satu-satu ya. Jadi ini ya, can you sign players without special agent? Terus jawabannya, previous game had a strong lottery element. Ini kayaknya nganu ya, My Club ya nih. Aku agak kurang tahu sini. Sebentar. A previous game had a strong lottery element, but eFootball lets you nominate and acquire your favorite player with Match Pass, a system to receive items based on matches played. Free and paid match passes will be available. Oh, jadi kayak aku tahu. Jadi gini, aku nggak tahu soalnya nggak main My Club yang sebelumnya. Tapi ini kalau di sini keterangannya jadi gini. Kalau yang di sebelumnya, jadi di My Club-nya eFootball 2020 dan 2021 itu untuk mendapatkan pemain itu kan kita jadi kayak apa ya, dari lotre itu kayak keberuntungan lah istilah, kayak ya itu kan kalian kayak main event terus kayak dapat black ball atau silver ball, gold ball, tapi kan hanya kayak untung-untungan gitu tuh loh ya, nggak betul kayaknya ya. Nah tapi kalau yang terbaru nanti, jadi kayak nanti katanya tuh ada sistem namanya match pass. Nah match pass itu apa? Jadi match pass itu sistem, sebuah sistem untuk kita mendapatkan seorang pemain. Nah, tapi mendapatkannya bukan dari untung-untungan, tapi dari kayak berdasarkan jumlah pertandingan yang kita mainkan. Jadi kayak mungkin semakin banyak kita memainkan, semakin dapatnya semakin cepat dapat lah. Mungkin seperti itu. Terus juga nanti itu ada keterangannya, free and paid match passes will be available. Jadi nanti untuk sistem match pass-nya itu ada yang free, ada yang bayar. Seperti itu. Jadi intinya kayak gitu ya teman-teman ya. Cuma aku nggak bisa memberikan keterangan lebih detail karena aku sendiri nggak main My Club. Oke, terus lanjut. When will Master League be added to eFootball? Jadi kapan akan ditambahkan fitur mode Master League-nya? Master League will be available a premium downloadable content in the future. Please wait for further announcement. Jadi gini, itu Konami belum memberikan keterangan lebih lanjut tentang kapan, tapi intinya tuh nanti Master League akan ada sebagai premium downloadable content. Jadi DLC lah ya, tambahan seperti itu. Tapi nanti tunggu pengumuman lebih lanjut seperti itu. Jadi belum ada pengumuman yang sekarang ini. Oke, lanjut ya. Nah, ini juga penting nih. Will there be support for edit mode or option files? Jadi apakah nanti akan ada option file atau sekarang namanya patch ya. Nah, we are planning to add edit mode. Oh, jadi maksudnya edit mode ya. Ada kan kalau kalian menu edit ya, plus option filenya juga. Jadi we are planning to add edit mode or option files as a free update for PS5, PS4, and PC after the initial release. Oh, jadi bakalan ada, jadi edit mode ada kan. Kalau di awal yang betul-betul pas rilis itu kan nggak ada, itu betul-betul cuma hanya local match. Terus nanti bakalan ada apa itu namanya, kayak sejenis My Club, plus nanti kayak cross platform itu ya. Jadi kayak kita bisa main sama player lain cross platform lah. Kan sempat ditanya ada nggak tuh edit mode option file, jadi ada. Dan itu katanya nanti free update, jadi nggak bayar lagi, tapi hanya untuk PS5, PC dan PS4. Jadi sama ya, yang mobile nggak kebagian. Jadi yang konsol dan PC aja. Cuma nanti tunggu pengumuman lebih lanjut, dan tapi rilisnya sendiri juga belum tahu. Pokoknya setelah nanti rilis yang betul-betul
yang free to play itu rilis baru nanti akan dirilis. Jadi nggak langsung, begitu rilis itu nggak langsung ada. Jadi bertahap step by step. Oke, terus ini. Can I play against the CPU or AI from early autumn? Kan dirilisnya tuh early autumn. Berarti kalau early autumn tuh kalau nggak salah mungkin berarti sekitar bulan September. Kalau nggak salah ya. Jadi kisaran September lah. Tapi Septembernya kapan juga nggak tahu. Mungkin pertengahan kali ya. Kalau biasanya sih pertengahan. Terus jawabannya yes, local match will include this. Jadi ya bisa melawan. Jadi bukan cuma kita menghadapi player lain online, tapi offline-nya bisa kita local match. Tapi kalau nggak salah local match-nya itu yang free to play hanya ada 9 tim itu yang kemarin itu. Jadi Barcelona, Bayern, Juventus, MU, ada Sao Paulo, Flamengo dan lain sebagainya itu. Corinthians juga ya. Jadi seperti itu. Jadi hanya 9 itu yang free to play. Oke, itu berikutnya. What exactly will be free to play at launch? Jadi nanti itu sebenarnya itu apa sih yang di saat launching pertama kali yang digadang-gadang free to play itu? Nah, jawabannya during early autumn, eFootball will have no microtransaction. Jadi saat pertama kali rilis itu tidak akan ada penambahan apa. Jadi pokoknya udah murni itu aja, tidak ada penambahan DLC dan lain sebagainya, itu tidak ada. So everything will be free to play at launch ya. Jadi semuanya betul-betul free. Jadi tidak ada, kalian tidak bisa, ya belum ada untuk nambah Master League, tidak ada bayar-bayar lah. Istilahnya nggak ada beli ini beli itu, nggak ada. Jadi semuanya free di awal. We will then add more content during autumn. Jadi nanti baru mulai ada tambahan konten-konten, tambahan mode, DLC itu nanti di autumnnya. Jadi setelah autumnnya. Jadi kalau aku memprediksi autumnnya itu mungkin kisaran Oktober ya. Mungkin Oktober pertengahan sampai akhir mungkin. Jadi kan tadi rilisnya early autumn berarti Septemberan. Nah, nanti mungkin Oktoberan baru mulai ketambahan, mulai ada DLC itu. Tapi nggak tahu apa dulu, apakah step by step atau semua langsung. Soalnya kan ada misalnya kayak Master League, ada Become Legend, ada My Club, terus juga ada option file tadi edit mode. Nah, itu jadi kayak step by step tapi nanti baru mulai di autumnnya, jadi mungkin di sekitaran Oktobernya ya. Oke, terus berikutnya, is early autumn launch basically a demo? Jadi apakah nanti saat pertama kali dirilis itu ya bisa dibilang tuh kasarannya tuh kayak demo gitu loh. Nah, jawabannya in many ways yes. Jadi betul. Jadi in many ways yes. We want people to get hands on with eFootball as soon as possible. So we will launch with a limited number of team and modes. Nah, jadi betul. Jadi Konami sudah mengkonfirmasi bahwa nanti saat launching itu, waktu free to play di early autumn itu sama halnya kayak demo sebetulnya sih. Jadi itu game bisa kita mainkan, tapi itu sebetulnya kayak demo gitu. Kayak sebuah demo. Jadi Konami istilah itu kayak, kenapa kok seperti itu? Jadi kayak dia ingin setiap seluruh ya sebanyak mungkin orang di dunia ini untuk mencoba memainkan eFootball. Nah, aku nggak tahu tuh kalau memang Konami seperti itu, mungkin ada tujuannya. Tujuannya apa? Berarti harusnya ya, logikanya ya. Jadi harusnya gameplaynya bagus banget. Bisa bilang gameplaynya mungkin mengalahkan FIFA. Jadi kayak Konami itu ingin semua orang coba dulu ini loh. Kayak istilah kayak ini sebuah demo, coba dulu nih, bandingkan. Mungkin seperti itu lah. Ekspektasinya tinggi pasti. Tapi nggak tahu nanti gimana realitanya. Tapi menurutku dari pernyataan statementnya Konami seperti ini harusnya tuh ekspektasinya cukup tinggi. Berarti dia istilahnya tuh Konami pede gitu loh. Jadi kayak istilah itu Konami berusaha untuk setiap orang coba dulu lah, ini coba dulu mainin eFootball. Berarti istilahnya mereka pede gitu loh. Pede, mungkin pede dalam hal apa? Menurutku dalam hal grafis, gameplay harusnya bagus banget. Nah, jadi nanti baru setelah itu makanya mereka kayak pada saat launching itu cuma limited number of team and mode. Jadi terbatas untuk pilihan timnya sama modenya tuh terbatas banget gitu. Jadi ya itu tadi hanya local match dan hanya 9 tim. Jadi makanya itu kayak demo karena cuma kayak gitu aja waktu launching. Jadi jangan terlalu berharap banyak di saat launching. Jadi hanya coba-coba dulu lah istilahnya, mencoba eFootball yang baru itu seperti apa dengan Unreal Engine. Oke, terus berikutnya, can you turn off or filter cross-platform matchmaking? Jadi bisakah kita mematikan menonaktifkan untuk cross platform matchmaking atau ada filternya enggak? Jadi ngomongnya
We will include multiple filters for matchmaking based on location and platform. Jadi nanti ada filter, jadi nggak selalu kita bisa nggak selalu cross platform. Jadi mungkin kalau kita malas menghadapi pemain mobile atau pemain PC, kita bisa lah misalnya di filter seperti itu. Tapi nggak jelas sih seperti apa nanti, tapi katanya ada, jadi bisa di filter ya. Oke, terus berikutnya, will next gen graphic be downgraded to play against mobile user? Jadi apakah nanti grafiknya itu akan diturunkan untuk saat kita melawan player mobile? Kan soalnya ada perbedaan apa ya istilah itu, perbedaan spek pastinya ya, yang itu PC, itu PS, bahkan PS5 dengan mobile pasti kan ada perbedaan spek gitu. Apakah nanti akan di downgrade, diturunkan grafisnya? Nah, mereka menjawab, we will make graphical adjustment to the mobile version, but the next generation graphic on consoles and PC will not downgraded. Jadi istilahnya kalau yang di mobile iya, jadi kayak ada di penyesuaian lah. Jadi memang disesuaikan. Tapi untuk yang konsol, jadi di PS4, PS5 dan PC itu tidak ada downgrade. Jadi tetap grafisnya beda. Berarti itu sudah dikonfirmasi grafisnya bakalan beda. Jadi tidak samakan karena memang harusnya memang seperti itu. Soalnya kalau disamakan nih pasti marah dong. Marah pengguna PC, pengguna konsol, ngapain main di konsol, main di PC tapi grafiknya sama dengan di mobile. Nah itu bagus sih, jadi ada perbedaan grafis ya. Oke, berikutnya, is eFootball just a mobile game for console? Nah ini bagus nih, apakah eFootball nanti itu hanyalah sebuah game mobile yang bisa dimainkan di konsol? Maksud ya, jadi soalnya kan dari awal kemarin itu kayak banyak yang berpendapat ini kayak grafisnya kayak grafis mobile ini. Jadi kayak istilahnya cuma game mobile tapi yang bisa dimainkan di konsol. Nah, mereka menjawab, eFootball is developed first for consoles, but is a platform for everyone to enjoy. The game will take full advantage of the hardware capabilities of its supporter device. Jadi katanya gini, jadi intinya itu gamenya itu nanti itu akan disesuaikan dengan kemampuan masing-masing device. Jadi istilah gini, kalau kayak setiap device ya, jadi kayak handphone, mobile, itu kan ada ya kemampuannya, grafisnya dan lain sebagainya itu kan ada batasnya kan. Istilahnya mobile tidak mungkin bisa menandingi PC ataupun konsol. Istilahnya mobile, handphone, secanggih apapun handphone itu kan nggak mungkin menandingi grafisnya PC atau mungkin PS5 seperti itu. Nah, jadi nanti disesuaikan. Jadi kalau istilahnya kalau PS5 ya grafisnya mungkin lebih bagus gitu. PS4 dan PS5 sendiri beda kan, disesuaikan dengan kapabilitas atau kemampuan tiap masing-masing apa sih namanya itu? Support device-nya gitu. Jadi kayak handphone kemampuannya seberapa ya itu di maksimalnya seberapa seperti itu. Jadi misalnya handphone segini, nanti mungkin PS4 segini, mungkin PC sama PS5 mungkin ya hampir sama. Jadi seperti itu. Jadi bukan game mobile yang bisa dimainkan di konsol atau PC, bukan teman-teman ya. Ya, oke. Sudah teman-teman. Sudah itu dia. Jadi oke. Kira-kira seperti itu untuk Q&A-nya. Jadi lumayan. Jadi dari Q&A tadi itu lumayan sedikit ada pertanyaan-pertanyaan yang terjawab ya. Dan kembali lagi ya, mungkin masih banyak yang berpendapat atau maksudnya berpikir bahwa sekarang ini main Master League bayar padahal dulu gratis. Jadi aku sedikit ada rumor ya, ini rumor ya, bukan info kalau yang kali ini ya, ini rumor. Jadi gini, yang masalah tadi kalian mungkin ada yang masih berpendapat ini Master League sekarang kok malah bayar padahal dulu gratis. Jadi mikirnya jangan gitu teman-teman. Jadi gini, aku ada sedikit rumor. Jadi kan nanti itu kan untuk mode-modenya yang lainnya itu kayak sebuah DLC, jadi memang kita harus bayar gitu loh. Untuk mau main Master League harus nambah DLC Master League seperti itu. Nah, rumor yang beredar itu tuh katanya nanti itu akan dibagi-bagi. Jadi kayak Master League sendiri, DLC Master League, nanti ada DLC Become Legend, ada DLC Exhibition Match, ada DLC itu aku lupa sih namanya apa sih, yang lobby match atau co-op match atau apa tuh, pokoknya yang main dengan pemain online lainnya gitu loh, tapi bukan My Club. Jadi ada banyak gitu loh. Nah, itu dibagi-bagi tergantung kita mau bayar, mau main yang mana gitu loh. Jadi kalau rumornya ini masih rumor ya, belum dipastikan kebenarannya, tapi rumornya tiap contoh Master League itu kan dihargai kira-kira kurang lebih $10.
Nah, kalau $10 itu dirupiahkan kan berarti kurang lebih sekitar ya mungkin 150-160 ribu. Nah, kan murah malah teman-teman. Jadi istilah gini, emang sekarang kayak bayar, tapi dulu juga bayar loh teman-teman. Dulu itu kalian mau main Master League, kalian beli gamenya kan. Beli gamenya kan berarti beli satu game utuh dengan harga sekitar 600 ribu sampai 700 ribu. Kalian dapat gamenya, kalian bisa main semuanya, lengkap, paket lengkap. Bisa main Master League, bisa main Become Legend, bisa main exhibition match, bisa main yang lainnya. Istilahnya kalau aku ibaratkan gampang aja gini, kalau zaman dulu itu kalian beli satu ekor ayam utuh gitu loh, dengan harga sekian. Kalian dapat satu ekor ayam utuh, kalian dapat kepalanya, dapat dadanya, dapat dada dua, dapat paha dua, dapat cakar dua. Tapi kan kalian nggak selalu suka semua bagian itu. Mungkin yang dimakan hanya dada dan paha, dan kepala cakar tuh nggak dimakan, dibuang. Kan mubazir, kalian harus beli dengan harga segitu. Nah ini sama. Kalau dulu itu kalian beli satu game harga 600 ribu sampai 700 ribu, kalian dapat semua mode, tapi tidak semua mode kalian mainkan mungkin. Nah kalau sekarang kan menurutku lebih efektif gitu loh. Jadi kita ibarat kayak tadi ayam, ya kalian sukanya apa? Sukanya dada, beli aja dada. Butuhnya satu ya beli satu, nggak usah beli dua. Jadi dengan harganya lebih murah. Kayak sekarang ini kayak contoh aku ya, aku cuma butuh main Master League, ya udah beli Master League aja sekitar 150 ribu atau 160 ribu, udah selesai bisa main Master League hanya dengan 150 atau 160. Bandingkan dengan yang dulu, harus mau main Master League harus beli satu game full dengan harga 600 ribu sekian, tapi tidak semua mode dimainkan. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi menurutku ini apa ya, istilah itu inovasi yang bagus dari Konami. Jadi lebih efektif lah, tergantung sesuai yang kalian suka aja lah. Kalian suka apa, tinggal beli mode itu. Seperti itu. Ya kayak gitu teman-teman ya. Jadi nanti coba ditunggu lagi aja untuk apa namanya? Kabar selanjutnya dari Konami. Nanti pasti ada, semakin mendekati hari tanggal launchingnya, pasti ini semakin ada info-info terbaru. Oke ya. Nah, sekarang saatnya nih. Ini dia. Kita bahas berita yang sedang sangat-sangat panas, sangat-sangat hangat di beberapa hari terakhir ya, sekitar mungkin 2 hari terakhir ini ya. Jadi ya Lionel Messi padahal harusnya itu menyepakati perpanjangan kontrak 5 tahun, harusnya bisa diperpanjang sampai tahun 2026. Sudah deal secara verbal dengan manajemen Barcelona, tapi digagalkan oleh pihak La Liga karena ada peraturan baru tentang pengaturan pembatasan jumlah gaji yang dikeluarkan oleh masing-masing tim di La Liga. Nah gini, jadi aku kan bahas sedikit teman-teman ya. Jadi pertama aku bahasnya dari mana ya? Mungkin dari sistemnya itu sendiri dulu ya. Jadi La Liga baru saja mengeluarkan sistem baru itu. Nah mungkin kalian tanya kenapa kok Bang kok La Liga ngeluarin sistem seperti itu? Sebetulnya jadi gini, aku bahas sedikit dulu dari yang lama, yang sudah lalu-lalu. Jadi sebenarnya di La Liga itu memang agak ketat peraturannya dan banyak peraturan. Aku tahu ini kenapa, karena dulu aku sempat main FM, dan di FM itu memang ada peraturannya. Jadi contohnya ya, di La Liga itu ada peraturan yang hanya membatasi setiap klub dalam satu season itu hanya boleh mendaftarkan 25 pemain. Dan nomornya pun hanya 1 sampai 25. Maksud ya. Jadi memang harus mendaftarkan. Siapa yang didaftarkan sepanjang satu musim itu didaftarkan. Untuk Liga Champions pun juga sama, sebenarnya didaftarkan gitu. Ada pemain-pemain yang didaftarkan gitu loh. Nah, di La Liga itu didaftarkan maksimal 25 pemain senior ya, yang senior. Untuk pemain muda boleh kalau masih, aku lupa pemain mudanya, lupa under 21 atau under 20 lupa. Pokoknya itu kalau pemain muda boleh free, nggak usah didaftarkan. Nanti saat mau main bisa langsung dimainkan. Seperti itu. Nah, nomornya juga bebas kalau pemain muda. Mau di atas 25 boleh kalau di Liga Spanyol. Jadi misalkan nomor, contoh ya, aku contohin aja Real Madrid ya. Contohnya kayak Rodrigo. Masih 20, di bawah 20 kan, atau sekitar masih muda lah pokoknya, itu bebas, nggak usah didaftarin untuk main di La Liga, dia bisa main. Nomor pun dia nomor 27 bisa gitu. Tapi kalau contohnya kayak Gareth Bale, nggak bisa teman-teman. Gareth Bale nomor 27 nggak bisa, harus 1 sampai 25. Aku nggak tahu sekarang ini sudah ada perubahan atau belum, tapi dulu regulasinya seperti itu. Jadi harus 1 sampai 25. Jadi itu pun juga berlaku gini, misalnya nih Real Madrid ya punya 27 pemain senior. Sudah daftarin 25, Bale belum terdaftar. Berarti Bale nggak bisa bermain. Kalau nggak didaftarin, nggak bisa bermain di sepanjang musim. Sampai nanti misalnya tengah season,
bursa transfer dibuka itu bisa kalau mau diganti. Jadi misalnya diganti butuh strikernya pada cedera nih, bisa tuh misalnya Hazard dikeluarin cedera diganti Bale masuk lah, itu bisa. Tapi Hazard yang setelah itu Hazard yang nggak bisa bermain. Itu salah satu aturan ketat di La Liga. Terus ada juga aturan pembatasan setiap tim di La Liga itu hanya boleh memiliki 3 pemain non Euro. Maksudnya non Euro itu contohnya pemain-pemain dengan berkebangsaan Asia, Afrika, atau Amerika Selatan, Amerika Utara. Itu termasuk pemain non-Euro. Nah, tapi mungkin kalian akan bertanya, loh Bang, Real Madrid banyak tuh. Ada Rodrigo, ada Vinicius, ada Casemiro, ada Marcelo. Jadi gini, memang ada pembatasan 3 pemain non-Euro. Tapi jika seorang pemain itu sudah bermain selama beberapa waktu lamanya, aku lupa tepatnya detailnya, mungkin kisaran aku lupa sih 2 tahun, 3 tahun, pokoknya sudah bermain di Spanyol selama 2 tahun atau 3 tahun, lupa ya itu si pemain akan bisa menghilangkan status non-Euronya. Maksud ya, jadi contohnya nama-nama seperti Casemiro, Marcelo, itu kan sudah lama banget bermain di Madrid, itu sudah tidak termasuk non-Euro, jadi sudah hilang. Jadi kayak sudah dianggap kayak apa ya, istilahnya kayak warga Spanyol. Gampangannya kayak gitu, jadi kayak sudah hilang status non-Euro, jadi status non-Euronya bisa dikasihkan ke pemain lain. Contohnya mungkin kayak ke Vinicius atau ke Rodrigo, itu bisa dikasihkan ke seperti itu. Dan si Casemiro, Marcelo itu sudah dianggap pemain Euro, termasuk pemain Euro seperti itu ya. Jadi kayak gitu, jadi ada pembatasan seperti itu. Jadi kalau misalkan kebetulan nih si klub misalnya memiliki 4 pemain non-Euro, berarti salah satu nggak bisa didaftarkan. Itu juga aturan ketat dari La Liga. Contoh nih, misalnya Real Madrid sudah punya Vinicius, punya Rodrigo, terus misalnya punya satu lagi Reinier Jesus misalnya. Terus mereka beli 1 pemain lagi non-Euro. Berarti harus pilih dari 4 itu pilih 3 yang didaftarkan. Nah, satunya gimana? Ya terserah, satunya mau dijual atau mau dipinjamkan atau ya udah nggak didaftarkan, berarti nggak bisa main sama sekali di liga. Di Copa del Rey nggak bisa main semuanya. Nah, sekarang ini ada aturan baru seperti itu teman-teman, jadi pembatasan gaji. Jadi setiap tim itu beda-beda pembatasan gajinya, tergantung dari pemasukan tim di musim lalu masing-masing tim. Jadi contohnya antara Real Madrid, Barcelona, Atletico dan lain-lainnya itu beda-beda batasan gajinya, tergantung dari pemasukan mereka sepanjang musim lalu. Jadi seperti itu. Jadi makanya, tapi tetap aja karena klub besar pasti pemasukannya juga lebih tinggi kan. Jadi otomatis Barcelona, Real Madrid itu pasti lebih besar daripada tim-tim lainnya. Nah, tapi permasalahannya Barcelona sendiri itu sudah melebihi gaji yang dikeluarkan sampai sejauh ini, itu sudah jauh melebihi dari batas gaji yang ditetapkan dari La Liga. Masalahnya kayak gitu teman-teman. Dan lebihnya kalau nggak salah itu sudah lebih 40%. Jadi sudah banyak banget lebihnya. Sudah lebih 40%, bayangkan. Dan itu katanya nggak cuma Messi yang nggak bisa didaftarkan. Ini menurutku agak masalah nih Barcelona. Sedang bermasalah, harus betul-betul diselesaikan. Karena katanya rumor yang beredar, nama-nama seperti Eric Garcia, Sergio Aguero, terus ada Memphis Depay, terus ada Emerson, itu juga nggak bisa didaftarkan karena sudah melebihi kuota gajinya. Nah, itu agak bermasalah. Jadi, dan Messi sendiri itu gajinya tuh lumayan tinggi ya. Jadi, sangat tinggi, bahkan dipotong 50% kan dia mau tuh. Itu pun masih tinggi. Jadi, istilahnya tuh kalau misalkan Barcelona mau tetap mempertahankan Messi, itu katanya harus menjual minimal 70% dari pemainnya. Ya, nggak mungkin kan? Nggak mungkin kan? 70%, bayangkan. Nah, La Liga sendiri kenapa sih kok menerapkan itu? Jadi, kalau yang aku baca ya, katanya itu untuk, pertama itu untuk jelas melindungi masing-masing tim itu dari krisis finansial. Karena kita tahu sekarang lagi pandemi gini, itu semua tim banyak yang krisis gitu. Terutama di Spanyol juga ya, sedang banyak yang krisis. Nah, itu untuk mengurangi risiko kebangkrutan lah, istilah seperti itu. Jadi untuk ya ada bukan filter ya, kayak ada batasannya gitu. Jadi kayak supaya nggak terlalu over budget, nanti itu tahu-tahu bangkrut. Kan takutnya seperti itu. Itu yang pertama. Sama yang kedua tuh supaya tidak mengurangi perbedaan perbedaan kesenjangan strata. Jadi antara tim besar dan tim kecil. Soalnya kalau tidak dibatasi kan tim besar beli pemain, gaji nggak masalah, punya uang, jadi tinggal beli pemain hebat-hebat, dan nanti terjadi timpang gitu loh dengan tim-tim yang kecil. Kan tim kecil otomatis nggak bisa beli pemain yang banyak gitu, jadi nanti akan timpang. Kayak contohnya PSG sekarang lah, lihat
Bayangkan pemainnya PSG kayak gitu melawan tim-tim seperti siapa? Nancy, Le Mans, terus ada Strasbourg, Caen. Nah kan, wah jauh banget, beda banget skuad dari skuadnya sih sudah sangat jauh mentereng, jauh kalah mentereng gitu. Ya, itu kan terjadi kayak perbedaan kasta lah istilah seperti itu, walaupun di kasta yang sama harusnya, tapi dari sisi pemain sangat jauh perbedaannya lah. Itu tujuannya sebenarnya seperti itu. Nah, terus ya permasalahan gitu sekarang sudah nggak bisa, betul-betul nggak bisa menurutku, karena ya itu sulit. Kalau dari berita-berita sulit sih, karena harus menjual sejumlah pemain. Bahkan sekarang aja nggak usah ngurusi Messi dulu, Barcelona harus mengurusi pemain-pemain yang baru datang ini. Terus mau dikemanakan ini? Apakah dijual lagi? Kan nggak lucu juga kan, udah dibeli terus sekarang malah dibuang lagi. Sorry, bukan dibuang, maksudnya dijual lagi kan, nggak lucu juga lah. Ini perlu disiasati oleh Barcelona sekarang ini. Mungkin menurutku menjual pemain-pemainnya nggak perlu harusnya untuk Barcelona ya, seperti kayak Braithwaite itu harusnya dijual aja sih, nama-nama Braithwaite. Terus mungkin ya mereka sudah kedatangan Depay dan Aguero, mereka harus pilih salah satu. Griezmann mungkin harus dijual menurutku, lumayan untuk itu yang nama besar. Mungkin Dembele itu harus dijual karena sudah kedatangan Depay juga, ada Fati juga, terlalu surplus. Dan mereka harusnya mulai memanfaatkan La Masia, karena menurutku ada potensi dari La Masia. Harusnya kayak nama-nama seperti Ilaix Moriba, terus seperti Alex Collado itu bisa dimaksimalkan. Tentunya Pedri, Fati jelas ya, itu harus dimaksimalkan dan mulai jual beberapa pemain bintang. Percaya sama La Masia, kayak dulu yang dilakukan Guardiola. Guardiola dulu kan sempat melakukan hal itu kan. Waktu itu bukan krisis sih, tapi kayak menjual sejumlah pemain bintang ya, seperti Deco, terus Ronaldinho, terus mempercayakan ke sejumlah pemain La Masia seperti Busquets, mempromosikan Busquets, Pedro, Messi, terus mendatangkan pemain-pemain yang murah seperti Pique waktu itu, terus mempercayakan pada Xavi, Iniesta. Nah harusnya seperti itu. Sekarang yang dilakukan Barcelona seperti itu, mulai menjual pemain bintang mereka. Nama-nama yang nggak kepake seperti Titi itu jual aja. Di belakang juga ada banyak kok, ada Oscar Mingueza, ada Ronald Araujo, Titi, Longley, mungkin jual aja menurutku. Harusnya ya, aku nggak tahu aku betul atau salah, tapi kalau pendapatku seperti itu. Nah, terus mengenai masalah Messi, oke, mungkin mayoritas para fans Barcelona pada sedih ya. Mungkin aku tahu itu, mungkin pada sedih, wajar, itu wajar. Dulu aku juga sebagai fans Real Madrid pernah merasakan saat Ronaldo pergi, dan sekarang juga merasakan saat Ramos pergi. Tapi menurutku gini, diambil hikmahnya aja mengenai masalah itu. Istilahnya tuh gini loh. Jadi kita jangan meratapi kepergiannya seorang pemain bintang ini, tapi lihat di apa yang ada di belakang pemain bintang itu. Jadi dulu pernah terjadi waktu Ronaldinho pergi dari Barcelona. Dulu aku sebagai fans Real Madrid, aku pun melihat kayak, wah ini mau jadi apa Barcelona dengan ditinggal Ronaldinho. Tapi jangan dilihat seperti itunya, dilihat di belakangnya apa. Nah, di belakang Ronaldinho ada Messi yang terus bersinar. Dulu siapa yang tahu Messi? Siapa yang mengira Messi bakalan seperti ini? Nggak ada yang mengira hanya Messi hanyalah seorang pemain muda yang digadang-gadang menjadi wonderkid saat itu. Tapi dilihatlah saat itu dengan hengkangnya Ronaldinho itu membuka jalan kepada Messi untuk bersinar. Itu hikmahnya. Lah, sekarang ini juga menurutku ambil hikmahnya aja. Dengan hengkangnya Messi itu mungkin aku tidak ngomong pasti ya, itu mungkin itu menjadi jalan bagi Fati atau Pedri bersinar, atau mungkin dua-duanya bisa bersinar. Karena menurutku dengan tetap adanya Messi itu nanti Fati dan Pedri itu akan masih berada di bawah bayang-bayang Messi. Jadi tidak akan bisa terlalu berkembang karena memang selalu ya bola supply kemana, ke Messi seperti itu. Sama halnya kayak dulu. Kalau saat itu masih ada Ronaldinho, menurutku Messi tidak akan jadi seperti sekarang. Karena kalau waktu itu masih ada Ronaldinho, Messi saat itu masih betul-betul masih sangat-sangat muda. Pasti Messi berada di bawah bayang-bayang Ronaldinho. Semua suplai bola, semua playmaker, maksudnya semua bola tertuju pada Ronaldinho pastinya. Pastinya karena dia saat itu Ronaldinho sebagai mega bintangnya Barcelona. Messi saat itu masih hanya sebagai, ya bisa dibilang sebagai youngster lah istilahnya. Bahkan aku nggak bilang wonderkid yang hot prospect, tapi sebagai youngster aja waktu itu. Nah, tapi dengan hengkangnya Ronaldinho, mau nggak mau, suka nggak suka, bertumbuhnya pada Messi lah. Sekarang pun sama. Dengan hengkangnya Messi, mau nggak mau, suka nggak suka, Barcelona harus bertumbuh pada Pedri, mungkin menurutku. Pedri atau mungkin juga Fati. Nah, seperti itu. Jadi, menurutku ambil hikmahnya itu aja. Jadi, percaya saya sama La Masia. Dulu Barcelona juga pernah melakukan hal itu. Jadi
Percaya aja, menurutku La Masia punya kualitas bagus kok yang sekarang ini. Terutama Pedri ya, Pedri Fati itu harus dieksploitasi banget. Seperti itu. Nah, untuk Messi sekarang pindah kemana Messi? Nggak tahu juga. Cuma kalau rumornya beredar paling memungkinkan yaitu ya ke PSG atau City, selain dua klub kaya. Tapi kalau aku melihat PSG itu paling kencang rumornya kan ke PSG. Tapi kalau menurutku kok bisa nggak ya? Nggak tahu juga karena PSG sudah datangin banyak loh, banyak banget kan. Tuh ada Ramos, ada Wijnaldum, ada Hakimi, Donnarumma. Meskipun rata-rata free semua, tapi kan gajinya juga bayar gitu. Masalahnya gajinya juga bayar dan gaji Messi nggak murah masalah gitu loh. Kemasukan Messi lagi nggak murah dan mereka sudah menggaji segitu banyak pemain baru gitu loh. Nah menurutku itu mungkin kalau misalkan memang PSG ini memaksakan Messi masuk ke PSG akan ada efek domino menurutku ya. Jadi menurutku mungkin mereka bakal menjual Mbappe. Mungkin apalagi Real Madrid memang sangat berminat dengan Mbappe dan itu juga berita yang beredar. Tapi kalau menurutku bisa jadi, ya nggak tahu tergantung Messi ya sendiri sih. Messi arahnya mau kemana? Mau main aman atau main ambil risiko? Nah seperti itu. Kalau mau main aman ya ke Barcelona, ke PSG atau City karena di Barcelona, Barcelona lagi. Di PSG ada Neymar. Istilahnya Messi sudah bisa dibilang itu sudah bermain lama dengan Neymar, sudah cocok lah. Ada Di Maria juga, sudah cocok juga dengan Di Maria. Jadi kayak ya lumayan sudah bisa nggak gampang. Maksudnya cukup gampang adaptasi yang menurutku ya. Atau di City ada Guardiola di sana. Istilah itu bisa lah untuk membantu Messi beradaptasi dengan Liga Inggris seperti itu. Tapi menurutku menarik kalau Messi pindah ke klub lain selain itu. Menurutku ya akan menarik kalau menurutku. Kalau misalnya Messi misalnya ke Chelsea mungkin atau ke Juventus mungkin, Inter mungkin. Nah itu mungkin menurutku akan lebih menarik. Jadi kayak Messi betul-betul tantangan baru. Jadi kayak Messi betul-betul membuktikan kan selama ini kayak ada keraguan kan. Messi hanya bisa sukses di Barcelona, tidak bisa sukses di klub lain. Nah menurutku Messi harusnya mengikuti jejak Diego Maradona yang waktu itu pindah ke Napoli. Lah menurutku Messi bisa menurutku pindah ke MU mungkin, Chelsea, Inter mungkin atau Roma mungkin. Tapi kembali lagi ya, masalah itu terbentur masalah gaji ya, tergantung. Harusnya Messi ya udahlah mungkin harusnya mau agak turunin gajinya sedikit menurutku. Soalnya kalau memang seperti itu dengan masa pandemi gini ya agak sulit sih mestinya agak ya pilihannya jadi terbatas ya udah ujung-ujungnya antara City atau PSG lagi. Tapi ya kembali lagi itu terserah pada Messi. Kembali lagi kayak tadi pengambil risiko atau enggak. Kalau mau main aman ya udah antara ke PSG atau City juga bisa bilang kemungkinan untuk suksesnya lumayan besar. Tapi ya kalau memang sukses ya wajar aja gitu loh. Messi sukses di PSG ya wajar aja, skuadnya mewah banget kayak gitu. Sukses di City ya wajar aja lah. Kayak kembali lagi City juga bisa bilang skuadnya juga cukup mewah. Terlihat ada KDB lah, ada Foden lah, ada Guardiola. Jadi tapi kalau Messi betul-betul mau membuktikan dirinya ya menurutku ke klub-klub seperti itu, ke Liverpool atau mungkin ke Arsenal, Chelsea, MU. Ya kayak tadi, jadi kayak betul-betul kayak membuktikan bahwa inilah Messi, tidak hanya sukses di Barcelona, tidak hanya sukses karena Iniesta, Xavi, tapi bisa sukses dimanapun kayak yang dilakukan oleh Ronaldo dan Maradona. Ya kira-kira seperti itu aja teman-teman untuk ngobrol-ngobrolnya hari ini. Jadi nanti malam aku akan upload seperti biasa, upload Create Player. Dan besok hari Minggu 2 kali Create Playernya ya. Ya udah teman-teman segitu dulu aja untuk episode hari ini. Kita ketemu lagi nanti malam. Jangan lupa untuk tombol subscribe, like, komen di bawah, dan share ke teman-teman kalian. Thank you for watching and see you in the next video. Bye-bye.